Ya, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita, terlebih lagi di minggu ini ya. Judulnya adalah jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang penting. Wah, jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang penting. Nah, lewat pesan ini bisa jadi ini menjadi sebuah Tuhan lagi memperingatkan kita. Tuhan lagi mengingatkan kita, Tuhan lagi menasihati kita supaya kita jangan menjadi orang-orang yang mungkin bertindak ceroboh. Mungkin kita lalai ya dengan apa yang kita sebagai orang percaya selama ini mungkin sudah menerima apa yang Tuhan sudah berikan atau Tuhan percayakan pada setiap kita masing-masing. Nah, karenanya pagi hari ini Tuhan tuntun kita untuk belajar ya. Belajar juga melihat dari kacamata surga untuk kisah yang nanti kita akan sama-sama merenungkannya, kita akan sama-sama belajar ya. Nah, pesan Tuhannya dikatakan begini, Tuhan mau kita sebagai orang percaya belajar dari kisah Esau dan Yakub ya, khususnya tentang bagaimana pribadi masing-masing merespon sesuatu yang berharga dari Tuhan ya. Meskipun kita tahu Tuhan punya hak prerogatif ya tentang siapa yang akan dipilih sebagai penerima waris atau penerus perjanjian berkat atau berkat keturunan ini. Tapi Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua lewat pesan ini, Tuhan melihat ya kualitas masing-masing pribadi yang tahu menghargai sesuatu ya, yang tahu menghargai sesuatu yang berasal dari Tuhan ya. Tuhan mau kita juga menjadi orang percaya yang bisa melihat sesuatu yang penting di saat sesuatu yang penting itu mungkin tidak terlihat penting atau belum terlihat penting ya. Nah, setiap kita orang percaya menjalani kehidupan ya yang berbeda-beda dan proses ya yang kita alami pun berbeda-beda ya. Proses yang Tuhan berikan kepada kita pun berbeda-beda. Nah, masalahnya adalah apakah ketika kita menjalani yang namanya proses itu kita benar-benar lagi berjalan dalam tracknya Tuhan atau enggak. Ketika Tuhan mungkin sudah menyatakan sesuatu, Tuhan memberikan janjinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bagaimana kita kemudian di akhir hidup kita benar-benar menyelesaikan semuanya, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ya. Nah, makanya kita sama-sama pagi hari ini mau belajar ya. Ada hal-hal apa aja nih yang bisa kita temukan dari kisah Esau dan Yakub ini ya. Karena memang sangat menarik ya kalau Bapak Ibu merenungkannya. Jadi kita kemarin sudah diingatkan, mari kita tanggalkan mungkin yang selama ini kita dapatkan sesuatu dari kisah Esau ini mungkin dilihat dari kacamatanya manusia, tapi kita mau belajar melihat dari kacamatanya surga ya. Ini kan memang sesuatu yang gak mudah ya untuk kita renungkan, tapi disinilah Tuhan mau untuk kita belajar. Nah, kemarin kan Bapak Gamaliel sudah sampaikan ada 2 prinsip ya yang harus kita pahami. Yang pertama, Tuhan menghargai orang-orang yang tahu menghargai hal-hal yang penting dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghargai orang yang rela menanggung resiko atas kepercayaannya kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum mendengar pesan Tuhan ini ya, saya berharap Bapak Ibu terus bisa mengikuti tuntunan Tuhan dari minggu ke minggu, karena ini terus berkaitan. Kalau kita lihat minggu yang lalu ya, tentang kegigihan atau persistensi ya, di mana itu dibutuhkan bagi setiap orang percaya ya. Karena tentu akan menghasilkan pencapaian ya. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat nanti ada satu bagian ya dari kisah yang mungkin dialami oleh seorang tokoh yang namanya Yakub ini ya. Ada kehidupan yang dia jalani yang mana dibutuhkan sebuah persistensi ya. Nah, tanpa memperpanjang hal-hal yang lainnya, kita langsung aja masuk ya ke dalam apa yang mungkin saya dapatkan dari perenungan yang saya baca ya, yang saya ulang kembali, mendengar kembali khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang prinsip yang mungkin bisa saya tambahkan pagi hari ini, yang pertama adalah Tuhan menghargai orang yang menangkap ya, dan memahami rencana Tuhan atas hidupnya dengan baik ya. Jadi Tuhan sangat menghargai
Ya, orang yang menangkap dan memahami rencana Tuhan atas hidupnya dengan baik, serta menghidupinya dengan benar. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin tanpa kita sadari, kita mungkin ada hal-hal yang tidak melakukannya dengan benar. Ya, kita tidak menghidupinya dengan benar. Mungkin kita tangkap rencana Tuhan, tapi mungkin kita salah memahami rencana Tuhan tersebut. Ya, bisa saja hal itu terjadi, ya, di dalam diri setiap orang percaya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-27. Nah, kalau berdasarkan pesan Tuhan ini, ya, jangan menganggap tidak penting untuk sesuatu yang penting, ya. Itu kan diambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-34. Tapi pagi ini kita mau merenungkan di ayat yang ke-27, ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, dari ayat yang kita baca ini, apa yang menarik perhatian bagi saya gitu ya. Ini kehidupan kakak beradik, kembaran, ya, kembaran, tapi beda, ya. Yang satu suka tinggal di padang, tapi yang satu suka tinggal di kemah, ya. Kalau orang yang, jadi saya merenungkan, kira-kira sifat dari Esau ini di dalam dia bertumbuh menjadi besarnya itu, di dalam hari-harinya sering di padang untuk berburu hewan dan lain sebagainya, pasti ada hal-hal yang menarik juga. Sebaliknya buat Yakub yang tinggal di kemah, ya, dikatakan orangnya tenang, pasti juga ada hal-hal yang menarik, di mana kedua-duanya ini pasti akan membentuk, ya, di dalam hari-hari yang mereka jalani, membentuk sebuah karakter, ya, di dalam kehidupan mereka. Ya. Sebagai pemburu hewan kan, kalau misalnya dia mau berburu hewan, dia langsung dapat targetnya. Kemudian apakah dia bertindak dengan hati-hati ataukah bagaimana? Ya, memang kita tidak tahu, ya, bagaimana kehidupan Esau waktu dia berburu. Tapi yang jelas Esau ini pasti cukup cekatan di dalam menangkap, ya, hewan buruannya, ya. Hewan buruannya dia pasti cukup ahli di dalam hal tersebut, ya. Karena dia mungkin belajar, ya, dari hari ke hari bagaimana dia harus punya strategi, bagaimana dia harus memasang perangkap-perangkap dan lain sebagainya. Tapi itu juga mungkin membentuk, bisa saja ada sebuah kecerobohan, ya, di mana dia mungkin ada hari-hari dalam hidupnya, dia gagal untuk menangkap hewan buruannya, ya, karena mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, di dalam proses hari-hari yang dijalani, ternyata tanpa disadari bisa saja itu berlangsung, ya, ketika dia benar-benar dewasa, itu mempengaruhi bagaimana cara pandang dia, ya, bagaimana dia mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi buat seorang Yakub yang tinggal di rumah, kira-kira apa yang mungkin selama tinggal di kemah itu dia jalani? Misalnya dia banyak belajar, dia banyak mengatur hal-hal yang mungkin ada di sekitar kehidupan kedua orang tua. Dia dekat dengan kedua orang tuanya, ya. Tetapi saya kemudian membayangkan kira-kira hubungan Esau dengan Yakub ini seperti apa, ya, kakak beradik ini. Yang satu lebih sering di padang, yang satu adanya sering kali di kemah. Bisa jadi, ya, mungkin hubungannya, ya, baik-baik saja, tapi tidak seperti layaknya kakak beradik, ya. Bisa saja seperti itu. Karena kan kalau hari-hari ini kita melihat juga, ya, di dalam kehidupan orang-orang, ya, yang, ya, manusia layaknya. Kadang-kadang kakak beradik, ya, walaupun setiap hari ini kan mereka kan pasti sama-sama, ya, selalu ketemu misalnya. Tapi hubungannya mungkin dingin-dingin aja, itu banyak aja terjadi, bisa saja terjadi. Tapi ada juga yang, wah, begitu akrabnya, begitu hangatnya hubungan kakak dan adik. Nah, kita nggak bisa mengetahui kira-kira hubungan Esau dengan Yakub ini seperti apa. Tetapi ada hal-hal yang mungkin
kalau kita perhatikan ada keputusan-keputusan Esau yang tidak tepat. Ada keputusan-keputusan Esau yang mungkin di mata Tuhan itu sangat tidak berkenan, atau Tuhan sangat benci. Makanya kan kemarin kan Bapak Gembala sudah sampaikan bagaimana dikatakan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Roma itu ya, Roma 9 ayat 13, bahwa Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Saya penasaran kenapa Tuhan sampai membenci Esau. Berarti kan ada sikap atau sifat-sifat dari seorang Esau yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Wah, ini menarik juga. Ini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kan kita tahu bagaimana kan Esau itu sebagai anak yang pertama keluar, anak yang pertama lahir, yang sebetulnya punya hak kesulungan. Tetapi ketika sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah berfirman dulu kepada Ribka, ya, tentang apa yang akan terjadi buat dua anak ini, ya, anak kembar ini. Tuhan udah tahu. Dan kita kemarin sudah diingatkan bahwa Tuhan melihat kualitas, ya. Artinya kan kehidupan yang dijalani oleh seorang Esau dan seorang Yakub itu kualitasnya berbeda. Nah, kita belajar di sini ya sama-sama. Ternyata bahwa di dalam kehidupan seorang Esau dia enggak menangkap, ya. Dia enggak menangkap dan memahami rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya ini dengan baik. Mungkin dia hanya tangkap selewat, tapi dia nggak paham dengan benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita mungkin baca ya kitab Kejadian tentang Esau dan Yakub ini, kita jarang menemukan pribadi Esau itu punya sebuah hubungan dengan Tuhan. Dia jarang mungkin membangun keintiman dengan Tuhan. Makanya kan di dalam kitab Kejadian dari ayat yang ke-25, dari bagaimana mulai Esau dan Yakub lahir, yang tercatat kisahnya lebih banyak tentang Yakub. Artinya ada hal-hal yang menarik di dalam diri Yakub ini dibandingkan dengan Esau, ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Esau tidak menangkap rencana dan tidak memahami rencana Tuhan atas hidupnya? Bahkan dia tidak menghidupinya, ya. Ternyata kalau kita kemarin kan baca di dalam Ibrani 12 ya, ayat 16. Kita buka sekali lagi. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, berarti kan di dalam kehidupan Esau ternyata Esau ini punya satu sifat mungkin pribadinya cabul dalam hal apa ya, mungkin dalam hal mungkin melihat wanita atau dalam hal-hal lainnya. Tapi kalau dalam hal misalnya sepiring makanan, saya berpikir cabul apanya gitu. Pasti dalam hal hubungan dia dengan sesama, ya. Kemudian yang mempunyai nafsu yang rendah, ya, nafsu yang rendah bukan hanya dari makanan aja, ya, tetapi bagaimana mungkin di dalam hari-hari yang dia hadapi. Nah, ini mengajarkan kepada kita semua, ya. Jangan kita menjadi pribadi orang yang seperti ini, yang pada akhirnya justru kita tidak menangkap rencana Tuhan. Kita kehilangan, ya, satu janji yang sebetulnya sangat luar biasa. Yang seharusnya pada waktu itu kan diterima oleh seorang Esau, tetapi karena dalam kehidupannya ini terjadi hal-hal yang demikian, Esau itu enggak belajar dari kesalahan. Enggak belajar dari kesalahannya. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi kan mungkin ada hal-hal, sifat-sifat di dalam diri seorang Esau yang enggak mau berubah. Ya. Nah, kalau orang yang ketika mungkin kita dapat tuntunan Tuhan, dapat arahan Tuhan, tapi kita enggak mau bertobat, enggak mau memperbaiki kesalahan, tapi kita ibaratnya
ngotot gitu dengan cara pandang kita dan cara pikir kita, ya, dengan kekuatan kita. Ya mungkin karena Esau kan pada waktu dia menjadi orang yang selalu berburu, ya, di padang, dia kan mengandalkan kekuatannya bagaimana cara menangkap hewan, cara berburu mungkin binatang-binatang tertentu, ya, binatang-binatang yang buas. Dia selalu memikirkan dengan caranya. Beda kan dengan seorang Daud. Ya, kalau kita bandingin yang Daud juga yang lebih banyak hidup di padang, tapi bagaimana Daud selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Nah mungkin saja Esau ini enggak menjadi pribadi yang seperti itu, ya. Yang akhirnya Esau gagal untuk bisa mendapatkan yang janjinya tersebut, janji Tuhan tersebut, ya. Dan Esau nggak memperbaiki kesalahan demi kesalahan yang dilakukan. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, di dalam dia memilih, ya, karena hal yang cabul tadi, ya, di dalam bagaimana dia memilih istri, itu membuat kedua orang tuanya itu merasakan kepedihan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, ya, anak Beeri orang Het, dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Jadi keputusan Esau ini nggak tepat, ketika dia mungkin memilih pasangan hidup. Mungkin dia enggak bertanya dulu kepada orang tuanya. Mungkin dia enggak bertanya enggak minta tuntunan Tuhan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita juga sama-sama belajar. Apakah mungkin hari-hari ini di dalam kita mengambil keputusan, apakah kita selalu bertanya atau mungkin berkonsultasi, ya? Mungkin berkonsultasi misalnya dengan Bapak Gembala, ya, yang bisa mengarahkan, atau tanya sama Tuhan, ya, waktu kita punya hubungan, ya, atau misalnya berkonsultasi dengan pasangan kita, istri, atau mungkin juga ngumpulin anak-anak, bagaimana pendapat, itu kan bisa mengarahkan kita untuk melangkah lebih benar, ya, menjalaninya lebih benar, menghidupinya dengan benar. Nah ini yang mungkin enggak dilakukan oleh seorang Esau. Juga di Kejadian 28, ya, itu dikatakan seperti itu. Ayat yang pertama, ya, diingatkan lagi ini tentang hal ini, kenapa hal ini terjadi. Kemudian ini kan waktu bagaimana Yakub akan pergi, ya. Setelah peristiwa bagaimana ketika Yakub akan lari ke Mesopotamia. Kemudian Isa memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ini adalah satu perkataan dari orang tua, mengingatkan kepada jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Nah disitulah di ayat yang ke-8 Esau menyadari kenapa mungkin orang tuanya punya satu sikap yang sedikit berbeda. Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Artinya ada keputusan yang, saya sudah salah. Dan Esau tidak memperbaiki hal-hal tersebut, ya, mungkin di dalam kehidupan selanjutnya, ya. Dan Bapak Ibu pasti akan menemukan banyak hal, ya. Sampai kemudian ketika berkat, ya, berkat dari Ishak ini sudah diberikan kepada Yakub yang datang lebih dahulu. Kemudian Esau datang menyusul sampai Esau berteriak, ya, Esau menangis. Sampai, Bapak, apakah nggak ada lagi berkat yang lain gitu buat aku? Tapi kan bagaimana pada akhirnya kan Yakub mengingatkan, ya, kepada Esau. Kita mundur sedikit di ayat yang ke-40 dari pasal yang ke-27. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ini kan sebuah bukti penggenapan
apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya, ya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, ya. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Artinya mungkin di dalam kehidupan Esau ada kuk-kuk yang membebani dirinya. Kuk apa aja itu? Mungkin kesombongan. Mungkin juga kuk-kuk itu adalah kemarahan, kebencian, ya, kecerobohan, hawa nafsu, dan lain-lain. Ya. Itu yang membebani hidup dari seorang Esau. Ya. Jadi dia tidak belajar. Tapi dikatakan kalau engkau sungguh-sungguh berusaha, ya, engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah kan kita tahu ada satu kemarahan, ya, yang Esau tunjukkan ketika dia merasa dirinya itu dikerjai oleh adiknya Yakub. Padahal kalau kita teliti lebih, itu adalah kesalahan dari Esau sendiri. Karena dia tidak memandang jauh ke depan tentang hak kesulungan. Dia menganggap ringan, dikatakan. Nah itu sesuatu yang amat disayangkan. Nah itu sesuatu yang Tuhan tidak inginkan terjadi bagi setiap kita orang-orang percaya. Ketika mungkin kita saat ini sudah tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin sudah memberikan tuntunannya, Tuhan sudah mengarahkan, Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita yang lalu. Artinya Tuhan lagi mengarahkan kita ke arah mana. Ya. Terlebih lagi kan di tempat ini kita terus dituntun oleh firman Tuhan. Ada arahan-arahan, ada pemahaman firman dari minggu ke minggu Tuhan terus tuntun. Ya. Nah, ketika kita menjadi orang yang tidak menangkap, ya, dan juga memahami rencana Tuhan serta menghidupinya, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Gagal untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam lewat kehidupan kita. Ya mungkin ketika kita ada di tempat ini atau ketika kita ada di luar sana untuk menjadi berkat bagi orang. Apalagi kalau mungkin kita sekarang udah terima visi yang baru, ya, membagikan kasih untuk mencelikkan orang yang buta. Nah kalau kita mungkin nggak melakukan itu, nggak menangkap hal itu, memahami hal tersebut, bagaimana kita bisa menggenapi apa yang Tuhan percayakan untuk mencelikkan mata yang buta? Kita menjadi orang yang gagal. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, ya, kalau hubungan dari Esau dengan Tuhan aja udah nggak lancar, gimana dia bisa mendapat pencerahan? Gimana dia bisa mendapat tuntunan? Karena itu sangat penting. Ya. Makanya di poin yang kedua ini ada kaitannya dengan hal bagaimana menjalin keterhubungan ini. Ya. Jadi yang poin pertama tadi saya katakan Tuhan menghargai orang yang menangkap dan memahami rencana Tuhan atas hidupnya dengan baik. Ya. Serta mau menghidupinya dengan benar. Yang kedua, Tuhan menghargai orang yang mau diproses dengan cara Tuhan dan menjalani keterhubungannya dengan Tuhan. Ketika Yakub, ya, dia mendapatkan berkat dari Ishak, apakah kemudian tiba, wah, warisannya diterima oleh seorang Yakub pada saat itu, wah ini warisan untuk kamu sebegini banyaknya, hiduplah dengan warisan ini? Enggak. Ternyata itu adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh seorang Yakub. Prosesnya panjang. Prosesnya nggak mudah untuk dilalui oleh seorang Yakub. Ketika dia pergi ke padang Aram, ya, ke rumah Betuel, ya, ayah dari ibunya Ribka. Ya. Itu kan perjalanannya cukup panjang. Kemudian setelah dia bertemu dengan kedua anak, ya, anak dari Laban, dia mulai jatuh cinta kepada yang namanya Rahel. Kemudian Laban membuat perjanjian, ya, oke, kalau engkau bekerja di sini 7 tahun, engkau akan mendapatkan, ya, apa yang engkau mau. Nah, dia bekerja 7 tahun dan bekerja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Ya, karena membutuhkan sebuah kegigihan, ya, butuh persistensi, ada sebuah kekonsistenan yang dia lakukan di sana. Ya. Setelah 7 tahun, wah ini saatnya dia terima. Ya, oke, ya, engkau layak untuk menerima. Tapi pada malam ketika mau dinikahkan, ternyata pengantinnya bukan Rahel, tapi Lea. Ya. Nah, itu kan sebuah perjuangan lagi, ya. Ya udah, akhirnya kan muncul kesepakatan, ya, kesepakatan selanjutnya. Kalau engkau akan mendapatkan Rahel, ya sekarang 7 hari penuhi dulu, ya, sebagai mempelai, sebagai suami dari Lea. Nanti setelah itu lewat, Rahel akan diberikan. Tapi dengan syarat, engkau tetap harus kerja 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun. 14 tahun itu ada sebuah hal yang harus dia lakukan dengan sebuah kegigihan. Dan kita melihat bagaimana perjalanan dari seorang Yakub. Waktu dia pergi dari tempat orang tuanya, sampai dia bisa sampai ke rumah, ya, keluarga dari Betuel ini, ya, keluarga dari ibunya ini. Itu di tengah perjalanan aja dia sudah mengalami satu pribadi yang namanya Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan atas kehidupan Yakub itu begitu nyata. Dan pengalaman itulah yang membuat seorang Yakub belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Kenapa seorang Yakub pada waktu itu dia bisa melihat jauh ke depan tentang hak kesulungan? Bisa jadi karena seorang Yakub ketika dia tinggal di kemah, dia belajar untuk mencari sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan di situ memberikan pewahyuan, memberikan hikmat dan sebagainya. Sampai seorang Yakub ketika melihat, waduh ini kakaknya kok bertindak terlalu sembrono, terlalu ceroboh, ini gimana kalau nanti selanjutnya tentang janji Tuhan dari nenek moyangnya, dari Abraham kepada ayahnya Ishak, ya. Nah itu kan bagaimana di awal perjalanan aja Tuhan sudah berfirman kepada seorang Yakub. Itu adalah sebuah bukti bagaimana Yakub punya keterhubungan dengan Tuhan. Tuhan berfirman akan menyertai, ya, akan membuat keturunan Yakub begitu banyak dan sebagainya, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada Ishak. Itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yakub. Dan itu terus dia jalani, ya. Prosesnya nggak mudah, nggak selesai begitu. Wah, udah nih, kamu ke Padangaran nanti di sana kamu hidup dah, ya. Enggak. Tapi bagaimana dia memperoleh berkat Tuhan itu kan nggak langsung seperti itu, tapi lewat sebuah proses yang harus dijalani, ya. Dan kalau kita belajar, kita sering diingatkan di tempat ini, Tuhan itu sangat suka dengan orang yang mau, ya, menjalani proses. Nah inilah tokoh Yakub ini kita temukan di dalam proses hidup yang tidak mudah. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa bagaimana seorang Yakub dibentuk, ya, oleh Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa renungkan, bisa baca di dalam kitab Kejadian. Nanti bisa temu di Kejadian 29, 30, ya. Bahkan sampai 30 ayat pasal-pasal selanjutnya. Itu bisa ditemukan banyak hal. Artinya bahwa ya inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya. Kenapa ini penting? Sangat-sangat penting. Ya. Yakub ini tidak melupakan pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia mungkin berjalan sendiri harus ke Padang Aran, yang dia andalkan adalah pribadi Tuhan. Makanya ketika ada di Betel dia ngalami satu mimpi, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ngalami firman Tuhan berkata begini-begini dan selanjutnya. Itu sampai dia membuat sebuah tugu. Ya. Kemudian waktu ada di rumah Laban sampai kemudian bagaimana segala harta di Laban itu bertambah, ya, hewan ternaknya dipercayakan kepada seorang Yakub itu terus bertambah. Wah itu hal yang gak mudah untuk dijalani oleh seorang
Yakub. Tapi dari mana hikmat itu atau hal-hal tersebut datang? Saya percaya karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang berfirman. Sampai pada saat kemudian Tuhan berfirman, engkau sekarang saatnya kembali ke negerinya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tetap menyertai. Dan Tuhan melihat, wah ini Yakub ini memang dari awal udah beda. Kualitasnya udah beda. Yakub menjalani proses demi proses. Ya, yang dia harus terima. Dan dia benar-benar menjadi orang yang mau terus berubah. Ya. Berubah menjadi lebih baik. Ya. Dan itu dilakukan oleh seorang Yakub. Ya. Sampai bagaimana dia mengalami satu pergumulan dengan Allah. Ya. Pergumulan dengan waktu dia ketakutan. Kemudian dia bergumul lagi dengan Allah untuk kedua kalinya waktu di battle. Artinya orang ini, Yakub ini ya menjadi orang yang membangun mesbah di dalam kehidupan pribadinya. Bahkan dia setidaknya mengajarkan kepada istrinya waktu anak-anaknya lahir. Ya. Istrinya berdoa dan Tuhan mendengar doa dari istrinya. Tuhan mengabulkan. Itu kita bisa melihat pasti ada nilai-nilai yang baik yang diajarkan oleh seorang Yakub ya, kepada istrinya. Dan inilah yang tentu kita harus belajar bersama-sama. Ya. Belajar bersama-sama. Kisah tentang Esau tidak banyak kita temukan. Bahkan yang tercatat di dalam perjanjian baru justru hal-hal yang Tuhan enggak sukai, ya. Karena hal-hal apa? Kalau kita baca di Kejadian 25 ayat ke-34 ini kan jelas sekali. Ada hal yang sangat-sangat disayangkan, ya. Di bagian akhirnya ini ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Inilah yang di mata Tuhan, aduh sayang sekali ya Esau enggak belajar sesuatu. Esau memandang ringan dikatakan. Jadi sangat menyepelekan, ya. Sangat menyepelekan yang namanya hak kesulungan ini. Nah itu yang beda dengan pribadi seorang Yakub. Ya. Ketika dia udah ngalami pribadi Tuhan, ya, dia menjaga, dia memelihara, dia menghidupinya, dan dia juga mau untuk terus dibentuk. Nah hal di dalam dibentuk oleh Tuhan ini kan enggak semua orang percaya suka dengan hal tersebut. Aduh Tuhan enggak enak nih prosesnya. Aduh Tuhan saya enggak mau ya ngalami yang hal-hal seperti ini. Tapi buat seorang Yakub ketika dia menjalani hal tersebut, dia hidupi itu. Karena apa? Karena dia tahu di depan sana ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menyertainya. Ya, menjadi keturunannya ini akan menjadi keturunan yang semakin besar lagi. Ya. Dan itu kan penggenapannya terjadi. Waktu bagaimana ketika Yakub ya, dia punya 12 anak yang akhirnya menjadi 12 suku. Ya, dari 12 suku ini juga kan kemudian lahir ya pribadi Yesus. Salah satunya dari keturunan ini. Itu kan sebuah hal yang bagaimana Yakub bisa belajar untuk selain dia menangkap dan memahami rencana Tuhan dan dia menghidupinya, tapi dia juga mau menjadi orang-orang, ya Tuhan ini aku. Kalau aku mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, bentuk aku hari-hari ini. Dan itu kan benar-benar dibentuk, prosesnya kan dibentuk dan Yakub semakin menyadari, oh ya dulu saya pernah melakukan hal yang mungkin salah. Saya mungkin mengerjain kakak saya. Tapi bagaimana ketika satu saat di dalam satu perjumpaan dengan Esau, pemulihan terjadi. Karena apa? Karena selain Esau mungkin berhasil melepaskan kuk-kuk yang dikatakan oleh ayahnya sebelumnya. Kalau kamu berhasil, engkau berusaha sungguh-sungguh ya untuk melepaskan kuk itu dari kakimu, ya artinya pemulihan pasti terjadi. Dan Esau memang diberkati juga ya, walaupun mungkin kita tahu dari keturunan Esau ini yang akhirnya disebut Edom ini kan orang-orang yang enggak disukai oleh Tuhan.
Tapi bagaimana kita bisa melihat hubungan Esau dengan Yakub pada akhirnya kan menjadi pulih kembali. Hubungan kakak adik yang mungkin sempat dingin, karena yang satu mungkin senangnya di padang, satu yang senangnya di rumah selalu dekat dengan kedua orang tuanya, itu sangat berbeda. Ya, karakter itu membentuk. Nah, karenanya inilah yang kita sama-sama belajar. Kita bisa melihat yang namanya proses itu kan terjadi pada tokoh-tokoh seperti Musa, seperti Yusuf, Daniel juga mengalami, Daud juga mengalami proses yang panjang. Ya, ini bagaimana kita belajar dari orang-orang ini, ya, senantiasa tidak melupakan Tuhan. Nah, ini juga yang harus kita pelajari. Bagaimana ketika kita mau menjadi orang yang pada akhirnya kita diingatkan lewat pesan ini kan bahwa Tuhan mau kita belajar juga, ya, bagaimana kita bisa menggenapi, ya, menanggapi rencana Tuhan tergenapi lewat hidup kita. Nah, karenanya biarlah lewat dua hal yang saya bisa bagikan ini bisa memperlengkapi Bapak Ibu. Semakin belajar untuk, kalau saya tahu saya menangkap rencana Tuhan dalam hidup saya, berarti saya harus memahami lebih lagi supaya saya tidak menjadi orang yang gagal paham, tapi saya mau menghidupi, ya, dengan cara yang benar. Kemudian kalaupun Tuhan izinkan saya sebagai pribadi orang percaya harus mengalami prosesnya seberapa lama kita tidak tahu, karena Tuhan yang sangat tahu. Ya, saya siap Tuhan untuk mengalami proses, untuk terus dibentuk, untuk terus dimurnikan, sampai pada akhirnya kita belajar juga untuk waktu mengalami proses itu kita nggak melupakan satu pribadi Tuhan yang akan senantiasa terus menuntun. Tapi kalau di dalam proses kita belajar, dalam menjalani proses, kemudian di tengah jalan kita nyerah, kita nggak punya kegigihan, akhirnya kita berjalan sendiri, ya akhirnya gagal lah kita untuk bisa menggenapi rencana Tuhan lewat kehidupan kita. Tapi di sini kita belajar sama-sama ya, pagi hari ini kita belajar dari pribadi Esau dan juga Yakub, hal-hal apa yang mungkin kita bisa ambil, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil, ya, dari sosok, terlebih khususnya buat sosok Yakub, ya, kita bisa belajar banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.